Adapun apakah jalan ini akan menuntunnya menuju kemuliaan tertinggi atau kegelapan tanpa batas, bukan Permaisuri Zia yang memutuskan. Saudara Ke, terserah sekarang. Anda tidak perlu mengatakan apapun yang dapat diberikan yang mulia. Anda juga dapat memberikannya kepada klan Kaisar Ke. Tidak ada jalan untuk mundur ketika Anda membuka busur Anda. Ketika klan Anda mengibarkan bendera kebenaran dan memutuskan untuk memberontak, Anda seharusnya memikirkan tentang apa yang akan terjadi hari ini. Kaisar Zeng akan mati banyak orang. Bahkan jika alam Kaisar kuat, Anda tidak bisa menghindari masalah ini. Hari ini, hanya giliran Anda berdua. Ke-Zen terdiam, dan Permaisuri Zia sudah membuat pilihan. Masalah sudah selesai, dan tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Lagi pula, inilah harta surga. Kaisar Yuan-Tian dapat memberikan kepada Zia Niang-Niang. Klan Kaisar Ke benar-benar tidak dapat memberikannya. Pada saat yang sama, di dalam klan Senzi, reruntuhan tersebar di seluruh langit. Tetapi dalam sekejap mereka dihancurkan menjadi debu oleh para dewa dan iblis yang mengamuk. Demon Yue Kong terluka di sekujur tubuhnya. Melihat tubuhnya, Demon Yue yang tidak bisa dihancurkan sudah pecah menjadi retakan, dan cahaya bulan telah menghilang. Tapi Yao Yue Kong menggertakkan giginya. Diam-diam menghitung di dalam hatinya bahwa saat ini, klan Kaisar Ke dan sesama Daoi dari dinasti sebelumnya harus datang. Ke Tiangxuan juga berpikir bahwa bahkan Ke-Zen adalah satu-satunya keyakinan bahwa mereka masih dapat berjuang untuk bertahan ketika mereka dikepung oleh kaisar yang kuat di semua sisi. Selama Kaisar Ke tiba, ditambah para pahlawan dari dinasti sebelumnya, pembunuhan hari ini akan dihancurkan tanpa serangan. Namun, Qin Yichen, Yao Yue Kong, Ke Tiangxuan, Hua Daoru, semuanya bergetar hebat, hampir berdarah di mulut mereka ketika ada suara keras dari runtuhnya pohon-pohon besar di sisi langit. Ini. Pohon yang sangat luas bisa dikatakan sebagai tanda langit bergetar. Dan dengan suara yang begitu keras, inilah batang utama dari pohon besar yang telah mampu menutupi langit dan matahari selama beberapa tahun telah dipotong. Tanda seru. Tanda seru. Langit bulan iblis dan murid iblis itu seperti bulan darah. Saat dia melihatnya, dia merasa seperti gua es, hanya saja langitnya telah disegel. Sulit bagi mereka yang masuk, dan itu sulit bagi mereka. Mereka keluar. Ya Tuhan, jaring Tianluo. Tanda seru. Pada saat itu, wajah Yao Yue Kong sangat pucat hingga tidak ada darah. Tidak heran. Tidak heran Kaisar Yuan-Tian tahu bahwa dia juga bisa mengundang sesama Taois untuk membantu, dan berani menghentikannya seperti ini. Wei ya. Tanda seru. Tanda seru. Awalnya, klan Tenun Ilahi telah lama dihormati oleh Kaisar Yuan-Tian. Salah hitung. Yao Yue Kong berteriak, kali ini, dia salah perhitungan. Bukannya Yao Yue Kong benar-benar bodoh. Bahkan Yao Yue Kong pun tidak punya banyak teman. Bukan karena dia tidak pernah menyangka bahwa Permaisuri Zia akan berpaling ke samping. Tetapi bagi Yao Yue Kong, bahkan Zia Niang-Niang akan memperburuk situasi berbahaya mereka. Tetapi Zia Niang-Niang tidak dapat memutuskan apapun. Yao Yue Kong tidak menyangka Kaisar Yuan-Tian akan memberikan hadiah sebesar itu untuk membelikan Permaisuri Zia. Gumpalan harta surgawi. Meskipun itu hanya seutas benang. Jangan lupa, roda jalan surgawi suku Bais adalah jalan surgawi yang lengkap, setidaknya sekali. Dan jalan surgawi yang lengkap layak untuk diraih oleh leluhur kulit hitam. Yao Yue Kong juga terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa dalam situasi seperti sekarang ini. Dia memiliki persaudaraan dengan naga sejati sebagai aliansi, jadi dia bisa memakai brokat surgawi hari ini. Tetapi Kaisar Yuan-Tian juga memiliki leluhur hitam sebagai gurunya, dan Raja Dewa sebagai pendukungnya, dan dia juga bisa mendapatkan harta surgawi untuk menstabilkan negaranya dan menghukum anti pencuri. Pada saat ini, Qin Yichen terhuyung-huyung, dan kakinya gemetar. Dia tidak tahu apakah dia goyah atau Hua Daoru di bawah kakinya gemetar di tubuh naga. Web Tianluo, menenun ya. Tianluo Ziwang tidak ditujukan pada mereka, dan bahkan Permaisuri Zia telah berakting di depan mereka dan tidak pernah diekspos. Melihat ke arah Tianluo Zinet, jenis Tianwei yang menyegel langit dan bumi, Skynet itu luar biasa tetapi tidak bocor, sehingga Qin Yichen tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri ke sana. Mereka yang datang untuk menyelamatkan mereka juga tidak bisa masuk. Kalah. Wajah Qin Yichen abu-abu seperti kematian, dan bahkan Hua Daoru telah berubah menjadi manusia. Gaun warna-warni yang indah berkibar, tetapi penampilannya yang tiada taraf penuh dengan keengganan. Begitu jaring Tianluo muncul, Kaisar Yuan-Tian telah mengatur segalanya. Pada saat ini, Raja Pemetik Bintang juga merasakan keanehan, dan mereka melihat ke belakang dengan tiba-tiba, dan ketika mereka melihat Permaisuri Zia menunjukkan kekuatannya, mereka tidak bisa menahan keterkejutan lagi dan lagi. Namun, orang yang bereaksi paling cepat adalah Wei Lingtian, atau dia yang tercepat di antara Raja Surgawi untuk memikirkan bagaimana mengendurkan jenggot mereka. Yang mulia perkasa, Raja Surga sedang beriak. Permaisuri Zia benar-benar tahu kebenaran dan kebenaran. Hahaha, kamu menunggu kontertif. Di mana lagi kamu bisa melarikan diri kali ini?
Langit yang besar ada di sini, dan tuan rumah di sini tidak akan membiarkanmu. Hari ini, aku melihat bagaimana kamu mati. Sekelompok kaisar dan raksasa juga gemetar lagi dan lagi. Tetapi ketika mereka mendengar jenggot dan kudanya Wei Lingtian, mereka juga langsung pulih. Dan segera, kekaguman agung-kagungan Anda bergema di seluruh klan penenun dewa. Anda menunggu anti pencuri. Jangan berlutut dan mati. Yang mulia tidak repot-repot membunuh Anda secara pribadi barusan. Ini adalah kesempatan bagi Anda. Pisau pencuri, hari ini bukanlah senjata Kaisar Bihai, tetapi hanya untuk mengangkat keagungan yang mulia. Saya juga akan menginjak tulang Anda. Second K. Saya telah mengatakan bahwa pada saat Anda memanggil Wormhole, Second Brother K, Anda tidak boleh. Pernahkah Anda berpikir akan ada hari ini? Ke Tiangxuan gemetar lagi, dan Feng Nianwu bahkan mematahkan jarinya, mengandalkan satu sama lain. Tetapi pada saat ini mereka sudah terluka parah. Bahkan jika Permaisuri Zia tidak memberontak, pada kenyataannya, selama Ke Zhen dan Chang Jingtian tidak datang, cepat atau lambat mereka akan mati. Pipi Qin Yichen tidak bisa menahan gemetar. Dia berdiri di depan Putri Wenqing, dan sepertinya merasa itu salah lagi. Jadi dia hanya memeluk tubuh wanita cantik itu di pelukannya. Pedang ajaib di tangan Qin Yichen gemetar dan berdarah. Dia hanya merasa bahwa pertempuran ini sangat konyol. Apakah semuanya hanya semut yang melompat dan berjuang sebelum mereka mati? Wenqing. Pada saat ini, saya hanya mendengar tangisan lembut. Ternyata Putri Yushu berdiri di samping Fan Wanxing. Wajahnya penuh rasa bersalah, dan dia bahkan tidak bisa menahan tangis, yang sangat mirip dengan ulah Permaisuri Zia barusan. Tetapi Permaisuri Zia mungkin tidak memberitahu Putri Yushu tentang masalah penting seperti itu. Jadi dia tidak tahu apakah yang terakhir merasa bersalah ketika dia melihat saudari yang tidak punya tempat untuk melarikan diri. Apakah dia tahu masalah itu tetapi tidak menceritakannya? Atau jika itu terjadi, katanya, semuanya sudah terlambat. Putri Wenqing mengertakkan giginya dengan marah. Dia juga menangis. Tetapi itu pasti bukan untuk saudari ini, yang tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Dia selalu berkata bahwa dia akan mati pada hari yang sama dengan Mungu. Tetapi pada saat ini dia sangat menyesalinya. Fan Fanstar dan Xiao Yuankue berdiri berdampingan, dan yang terakhir menatap Putri Yushu, dan berkata dengan enteng, anti pencuri semacam ini tidak layak disebut saudara ipar. Pada saat ini, raksasa klan Kaisar Mantian tertawa. Mereka memuji Kaisar Yuantian atas kekuatannya yang kuat sambil terus-menerus menyesali. Seolah-olah mereka takut pisau pencuri akan menggigit mereka kembali ketika dia sekarat. Namun, Wei Lingtian sama sekali tidak takut, karena Yang Mulia sudah menang. Bagaimana dengan gigitan pisau pencuri? Lelucon. Selama Ke Zhen dan Chang Jingtian tidak bisa datang, tidak peduli apakah itu Permaisuri atau Kaisar Sensiang, akankah mereka bisa membebaskan tangan mereka? Pisau pencuri ini berani menggigit? Hancurkan dengan satu kaki.